dengan Pak Elit ya. Pada pagi hari ini masih tetap semangat. Oke. Tentunya kalian pasti sudah pernah membaca buku ya kan? Coba, yang namanya membaca buku pasti kalian mendapatkan informasi. Nah, terus bagaimana kira-kira cara mendapatkan informasi dari sebuah bacaan? Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan informasi ataupun ide pokok pada suatu bacaan. Nah, coba simak ya, ada bacaan ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Dengan 3 paragraf tadi, sudah paham maksudnya? Apakah kalian menemukan informasi dari bacaan tadi? Nah, kalau belum menemukan informasi, mari kita sama-sama cari ya. Coba kita perhatikan sekali lagi ya. Mulai dari paragraf pertama ya. Jadi, kita akan belajar menemukan informasi pada sebuah bacaan ya. Coba di paragraf pertama itu ada kalimat yang berbunyi jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Nah, kemudian di paragraf terakhir, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kalimat pertama ya, dan kalimat terakhir itu merupakan informasi penting dalam paragraf pertama atau paragraf 1 ya. Ingat-ingat ya. Nah, bagaimana? Itu informasi penting yang terdapat pada paragraf pertama ya. Udah tahu kan? Nah, atau masih bingung? Coba kalau masih bingung, kita teliti lagi. Sekarang kita belajar ke paragraf pertama ya, masih paragraf pertama. Jadi di paragraf pertama ada kalimat yang berbunyi jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Kemudian paragraf kedua, di paragraf kedua ada kalimat seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, ini adalah informasi penting yang terdapat dalam paragraf kedua ya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Oke, sekarang kita lihat paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga, kalimat terakhir berbunyi bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, ini adalah informasi penting yang terdapat dalam paragraf ketiga. Gimana? Anak-anakku sudah paham? Sudah jelas tentang bagaimana cara menemukan informasi atau ide pokok dalam suatu bacaan? Nah, kita lihat lagi paragraf pertama ada
bercerita tentang membahas tentang tanaman jagung dijadikan bahan makanan pokok. Paragraf kedua membahas tentang pengembangbiakan tanaman jagung oleh petani, dan paragraf ketiga membahas tentang pengembangbiakan tanaman jagung. Ya. Jadi inti dari bacaan tersebut adalah perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, itu informasi yang kita peroleh dari bacaan tadi. Nah, ide pokok dalam suatu paragraf itu bisa dijadikan atau dikembangkan menjadi sebuah paragraf.